Keberadaan bank data genetik tanaman pangan adalah aset bangsa yang harus dijaga. Hal ini disampaikan Kepala Badan Standarisasi Instrumen Pertanian Fajri Jufri saat menerima kunjungan kerja spesifik Komisi 4 DPR RI di Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian BBPSI Biogen. Selain itu juga dilakukan peninjauan jenis tanaman rempah, obat, dan aromatik yang dikembangkan oleh Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Rempah, Obat, dan Aromatik atau BPSI Teroa. Sebelum akhirnya melakukan diskusi di Auditorium Ismunaji yang berlangsung di Bogor, Jawa Barat, Selasa 21 Mei 2024. Mengingat pentingnya keberadaan bank data genetik tersebut, Fajri mengharapkan rancangan Undang-Undang Sumber Daya Genetik (SDG) bisa segera dibahas sehingga menjadi payung hukum terutama bagi para petani. Kita ingin adanya undang-undang ini bisa melindungi kekayaan plasma nutpa yang sangat berlimpah di Indonesia ini, dan ini perlu regulasi. Dan alhamdulillah dukungan dari Komisi 4 DPR RI dan Bapak Ibu tadi sudah bagaimana pentingnya regulasi ini ada, karena inilah yang akan melindungi petani kita termasuk Indonesia terkait pelestarian sumber daya genetik seperti itu. Di BBPSI Biogen, Fajri menambahkan tersimpan aneka benih mulai dari jagung, padi, kedelai, serta produk hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Sangat penting untuk melindungi plasma nutpa Indonesia. Saya selalu sampaikan tidak ada kemajuan suatu bangsa tanpa koleksi sumber genetik. Makanya semakin banyak sumber genetik yang kita koleksi, semakin majulah suatu bangsa. Seperti itu. Sementara itu, anggota Komisi 4 DPR RI dari fraksi Partai Gerindra sekaligus pimpinan rombongan kunjungan, Endang Setiawati Tohari, menyampaikan hal yang sama akan pentingnya Undang-Undang SDG untuk segera direalisasikan. Jadi kita selalu mendorong itu, tapi ya tadi selalu tersendatnya dengan adanya kebijakan lain yang memprioritaskan undang-undang lain yang didahulukan. Padahal di Komisi 4 ini semua selalu rapat rutin untuk menggolkan undang-undang tersebut. Ya, kalau bisa tahun ini selesai sebelum peralihan presiden ya. Jadi tahun ini bisa selesai, mudah-mudahan insya Allah. Sangat penting karena kedaulatan pangan kita, khususnya untuk potensi lokal kita, sangat bergantung dari peranan Balai Biogen kita ini, dari SDG sumber daya genetik kita. Selain Endang Tohari, dalam acara tersebut hadir beberapa anggota DPR RI Komisi 4, yaitu Johan Rosihan dari fraksi PKS, Nofri Ompusungku dari fraksi PDI Perjuangan, Ihsan Yunus dari fraksi PDI Perjuangan, Vita Ervina dari fraksi PDI Perjuangan, dan Hairudin dari fraksi Partai Amanat Nasional. Sebagai informasi, Indonesia adalah negara terbesar kedua di dunia setelah Brazil dengan kekayaan sumber hayati yang besar. Saat ini Kementan melalui Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian atau PPVTPP terus berupaya memperkuat pengelolaan SDG, salah satunya dengan pendaftaran varietas. Berdasarkan data dari PPVTPP Kementan, ada sekitar 4.259 varietas yang terdiri dari varietas lokal sebanyak 3.150 dan varietas hasil pemuliaan sebanyak 1.109, melingkupi varietas tanaman pangan, tanaman pakan dan ternak, hortikultura dan perkebunan. Dari Bogor, Jawa Barat, Adi Wiranata, Hendra Senditas Anwar, Tim TV Tani mengabarkan.